Shalom. Galatia 3 ayat 4. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Janji Tuhan tidak hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi ada janji Tuhan bagi setiap orang percaya kepadanya. Dan janji Tuhan di sini enggak selalu selalu berupa hal-hal yang prosperity gitu ya, enggak ya. Tapi kayak keselamatan ini, penyertaan Tuhan itu salah satu Tuhan selalu akan menjanjikan dalam hidup kita dan akan selalu digenapi dalam setiap langkah hidup kita. Nah, dari kacamata kita, seringkali kita merasa Tuhan pilih kasih dan hanya memberikan perlakuan istimewa kepada beberapa orang saja. Tapi di kacamata Tuhan, Ia tidak pernah mencanangkan perbedaan atas anak-anaknya, kecuali atas pilihan kita sendiri. Ya. Nah, kekristenan apakah yang kita mau jalani bersama dengan Tuhan? Seseorang yang mengandalkan Tuhan pasti akan disertainya, ya. Kan diberkati loh orang yang mengandalkan Tuhan. Dan juga jika Allah di pihak kita dan terlebih kita juga di pihak Tuhan, masing-masing itu, siapa lawan kita ya, pasti kita akan disertai. Penyertaan Tuhan atas seseorang melampaui apa yang bisa dan sanggup kita kerjakan. Akan ada perbedaan atas hidup seseorang yang disertai Tuhan. Usaha dan kerja kerasnya bisa sama dengan orang lain, tetapi seseorang yang disertai Tuhan, langkah-langkahnya akan penuh dengan lompatan-lompatan ilahi, walaupun gak selalu yang menyenangkan ya. Jangan hanya membangun tanggung jawab pribadi tanpa mengandalkan Tuhan. Posisikan hati kita di posisi hati Tuhan, karena percayalah pasti ada penyertaan atas hidup orang yang mau mengerjakan kerinduan hatinya. Nah, gimana orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan itu? Yang pertama yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita baca di Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudarimu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau olehmu. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, dan berkatnya ini adalah duit miliaran. Tentu bukan ya, tapi adalah keselamatan ya ini ya. Yakobus 2 ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan semuanya itu sebagai kebenaran. Lalu Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah. Nah, sekalipun kita nggak tahu apa yang kita hadapi di depan kita, tapi kita masih tetap memilih
untuk mau percaya dan melangkah. Itu kita sudah berjalan dengan tuntunan Tuhan, berjalan dengan penyertaan Tuhan. Nah, selain percaya sepenuhnya kepada Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan itu juga berani keluar dari zona nyaman dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan sedang melatih kita untuk menghapus identitas yang lama dan diberikan identitas yang baru di dalam Tuhan. Ada pengharapan baru yang Tuhan tambahkan. Biasakan apa yang benar, bukan membiasakan apa yang sudah ada. Berikan Tuhan ruang lebih untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup kita. Kita nggak perlu sampai berusaha keras dengan kekuatan sendiri. Tapi di sini bukan meniadakan sesuatu yang ada dalam hidup kita. Kita nggak perlu berusaha keras dengan kekuatan sendiri. Tapi bukan berarti meniadakan kerja keras, mengeliminasinya. Namun Tuhan mau kita meninggalkan cara berpikir yang lama, atau struktur yang ada dan ketergantungan kita kepada manusia, dan berbalik untuk bergantung pada Tuhan. Nah, setelah kita hidup dalam penyertaan Tuhan yang dijalani dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan berani berkeluar dari zona nyaman, kita akan menjadi sahabat Allah. Gimana sih kita itu menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat Allah itu? Yaitu jadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita dan berikan Tuhan ruang yang sangat-sangat luas untuk berkarya lebih dari apa yang kita bisa pikirkan. Nah, di sini tuh jangan menotakkan Tuhan dengan apa yang kita pikirkan, dengan Alkitab itu terlebih banyak loh. Kalau tidak ada di Alkitab, berarti itu bukan Tuhan, bukan apa yang Tuhan mau. Nah, tapi di Alkitab ini kan gak selengkap. Itu kan gak mungkin kita ada panggilan ke Papua, suku menginjil di Papua, masa ada di dalam Alkitab kan gak juga. Kayak caranya Tuhan nolong. Kan gak bisa dengan cara-cara yang cuma ada di Alkitab. Kayak tiba-tiba ada burung gak ngasih kita roti, kan gak mungkin kayak gitu ya. Tapi sebaliknya, terimalah Tuhan dengan sebuah kesadaran dan kerelaan hati, sehingga Tuhan dapat bekerja bebas di dalam hidup kita. Yang kedua, kita menjadi sahabat Allah itu hati yang ingin tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan dan rindu untuk terlibat dalam rencananya. Nah, di Yohanes 15 ayat yang 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa-Ku. Nah, di sini kita mau berbuat lebih untuk mengambil visi Tuhan, bukan sekedar menjadikan Tuhan sebagai alat untuk menjawab doa-doa kita saja, tapi kita memilih untuk mau mengadopsi dan mengajarkan kerinduan hatinya. Posisi kita di hadapan Tuhan sangatlah penting. Maka itu jadilah mitra kerjanya Tuhan. Dan yang paling terakhir, iman adalah peralatan yang kita miliki untuk mengalami penyertaan yang supranatural. Kita baca di Ibrani 11 ayat yang pertama, ini benar-benar ayat yang terakhir ya. Iman adalah dasar
dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman adalah dasar untuk menerima penyertaan supranatural. Kita perlu memiliki iman untuk menerima apa yang sudah Tuhan sediakan. Pertumbuhan iman itu terjadi di seluruh aspek kehidupan yang akan mempertemukan hati seorang anak bertemu dengan hati Tuhan, dan disitulah terjadi penyertaan spiritual, ya. You and God bless you.